Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Aldiansa, NPM 21081000022, mata kuliah Teknik Riset Operasional. Di sini saya mengambil judul pengendalian persediaan, model EOQ. Model EOQ, model persediaan yang paling sederhana dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Barang atau bahan mentah yang dipesan dan disimpan hanya ada satu macam yang diperhitungkan. B. Kebutuhan permintaan per periode diketahui dengan jumlah tak tertentu. C. Barang atau bahan mentah yang dipesan segera tersedia dan tidak ada pesan ulang. Back order atau tidak ada barang. Model EOQ, tujuan model ini adalah untuk menentukan jumlah setiap kali pemesanan Q sehingga total annual cost dapat diminimumkan. Tujuan model ini adalah untuk menentukan jumlah setiap kali pemesanan Q sehingga total annual cost dapat diminimumkan. Jadi, total annual cost sama dengan ordering cost ditambah holding atau carrying cost atau procurement cost. Jadi total annual cost ini sama dengan biaya tahunan terdiri dari biaya ordering cost ditambah dengan biaya penanganan atau membawanya, carrying cost, dan biaya pemberian. Oke, lanjut model EOQ, model persediaan yang paling sederhana dengan parameter sebagai berikut. CO atau K sama dengan ordering cost per pesanan. A atau D sama dengan jumlah barang yang dibutuhkan dalam satu periode. C atau C kecil sama dengan procurement cost per unit barang yang dipesan. C atau H sama dengan carrying cost atau holding cost per satuan nilai persediaan. T sama dengan waktu antara satu pemesanan dengan lainnya. Oke, lanjut, lihatlah gambar tersebut. Subuh E itu adalah periode waktu, sedangkan subuh Q adalah persediaan. Dengan berjalannya waktu, tingkat persediaan Q akan berkurang mengikuti jalur seperti itu, sehingga pada suatu saat, pada garis yang tertentu, supaya sebelum habis harus diperbesar. Dan lihat, pada titik itu arus besar barang, kemudian pesan barang akan tercapai pada saat barang diterima. Dari pesan barang sampai titik saat barang pesanan diterima atau order point, maka dikatakan sebagai lead time. Di situ adalah lead time. Nah, jadi inilah contohnya model EOQ. Terus ini juga yang garis biru itu adalah rata-rata persediaan. Jadi yang Q akan turun bawah terus sampai ke periode waktu. Nah, terus itu garis merah adalah reorder point. Jadi jika garis sudah di garis warna merah, berarti tandanya pesanan sudah sampai di gudang. Setiap pesanan diterima seluruhnya sekaligus pada saat persediaan habis sehingga tidak ada stock out. Siklus ini berulang dengan volume pesanan, lead time, dan reorder point yang sama. Total carrying cost adalah perkalian antara carrying cost per unit per periode waktu CC dengan rata-rata persediaan yang dimiliki. Karena permintaan konstan, maka rata-rata persediaan adalah Q tambah 0 dibagi 2, sehingga total carrying cost adalah CC kali Q per 2.
Lanjut, total ordering cost adalah perkalian antara ordering cost atau CO per pesanan dengan frekuensi pesanan per periode waktu yang diamati, biasanya setahun. Karena permintaan diketahui dengan pasti dan konstan, misalnya A, maka bisa dihitung bahwa frekuensi pesanan F adalah A per Q, sehingga total ordering cost adalah CO kali A per Q. Karena diasumsikan tidak ada shortage, tidak ada diskon atau shortage cost, maka total inventory cost TC adalah gabungan antara total carrying cost dan total ordering cost. TC sama dengan CC titik Q per 2 plus CO titik A per Q. Satu-satunya variabel pada persamaan ini adalah Q, sementara CC, CO, dan A adalah konstan. Hubungan antara unsur-unsur biaya persediaan dengan volume pesanan dapat digambarkan dalam grafik ini. Sumbu E adalah volume pesanan unit. Ini adalah biaya. Nah, terus total carrying cost dia semakin naik ke atas, sedangkan total ordering cost dia semakin menurun. Terus total inventory cost ya kadang menurun, kadang menaik juga. Di sini kita akan mencari jumlah pesanan optimum yang menghasilkan biaya total yang minimum. Ya, oke. Volume pesanan optimum yaitu yang memberikan total inventory cost terendah dapat diperoleh dengan menggunakan aturan turunan dari suatu fungsi. TC sama dengan CC kali Q per 2 plus A per Q kali CO. TC akan minimum jika turunan pertama THD volume pesanan disamakan dengan 0. DTC atau DQ sama dengan 2cc dikurang COA per Q pangkat 2 sama dengan 0. Optimum. Dari persamaan tersebut di atas baru dijawab beberapa volume pesanan optimum. Pertanyaan penting lainnya adalah kapan memesannya. Informasi tentang frekuensi pesanan dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut. Namun harus ada informasi tentang reorder point R atau vol persediaan saat pesanan baru dilakukan, atau jumlah permintaan selama periode lead time. R sama dengan I kali D. Dengan I lead time, terus D tingkat kebutuhan selama lead time. Oke, langsung aja kita lanjut. Contoh berikut ini. Kita masuk ke contoh soal. Perusahaan pengolahan XYZ akan menentukan vol pesanan optimum dan biaya persediaannya jika permintaan diperkirakan sebesar 10.000 unit setahun, carrying cost per unit per tahun Rp75 dan ordering cost per pesanan Rp15.000. Perusahaan juga ingin mengetahui frekuensi pesanan, waktu antara pesanan dan reorder point jika lead time 10 hari dan ada 3 hari besar yang bukan hari Minggu pada tahun itu. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Kita masukkan aja pada rumus 2 COA CC sama dengan 2 kali 15.000 10.000 bagi 75 dan hasilnya dapat 2.000 unit. Terus biaya persediaannya adalah juga masukkan angka-angkanya, terus dan hasilnya dapat Rp150.000. Nah, jadi seperti itulah cara mengerjakannya. Oke, lanjut. Frekuensi pesanan per tahun adalah F sama dengan A bagi Q sama dengan 10.000 bagi 2 sama dengan 5 kali, berarti 5 kali pesan, berarti 5 kali frekuensi ya kan. Nah, karena hari kerja setahun adalah 310 dari 365 dikurang 52 hari Minggu, 3 hari besar, maka waktu antar pesanan adalah 310 bagi 5 sama dengan 62 hari kerja.
maka recorder poinnya adalah R sama dengan A ID sama dengan 10 kali 10.000 sama dibagi 310 sama dengan 322,6 unit. Jadi, jika volume persediaan mendekati 322 unit, maka perlu dibuat pesanan baru. Oke, demikian video singkat saya tentang riset operasi pengendalian persediaan. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.